Hari ini kita akan bersama-sama mencoba berlatih anamnese yang ketiga. Tolong teman-teman dari LCD untuk menampakkannya di layar. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Agunglah misteri iman kita. Itu yang akan dinyanyikan oleh pastor sebagai kata pembuka. Agunglah misteri iman kita. Dan kita akan menjawab, penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Kita ulangi sedikit demi sedikit. Penyelamat dunia. Penyelamat dunia. Penyelamat dunia. Selamatkanlah kami. Sudah ada di layar ya. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Kita ulangi sekali lagi ya. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Jadi itu untuk kata pembuka, agunglah misteri iman kita. Terima kasih.
Kita siapkan lagu pembuka, Puji Syukur 677. Puji Syukur 677. Nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah. Damai sejahtera bagi kamu, telah datang dari tangannya. Dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia, mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihannya. Bersorak-sorai bagi Dia, hai bumi bergembiralah. Bermazmur bagi yang setia, hai segenap manusia. Gembus kecapi dan nafiri, bunyikanlah dengan seru, biar semua mengiringi pujian bagi Rajamu. Kita siapkan Tuhan kasihanilah, Puji Syukur 345. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini. Hari Minggu biasa yang ketiga di tahun A. Sekaligus juga merupakan hari Minggu Sabda Allah. Dan kita mensyukuri bahwa Tuhan selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita, karena kita senantiasa mau dan ingin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan-Nya. Dan juga bersama dengan saudara-saudari kita, kita mensyukuri rahmat kehidupan yang merayakan hari raya Imlek pada hari ini 2574 di tahun 2023. Bersyukur atas segala rahmat, berkat, pengalaman, karunia yang boleh dialami sepanjang tahun, dan senantiasa menaruh pengharapan semoga di tahun baru ini, di mana kita diajak memasuki tahun 2023 dan bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari raya Imlek di 2574, moga-moga semakin lebih baik tahun ini, semakin memberikan rahmat karena selalu berusaha untuk mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan lewat sabdanya. Dan dalam doa-doa kita juga sebagai tanda persatuan kita dengan Allah, kita juga tentu membawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita. Mereka yang sakit, mereka yang jompo, dan juga yang tidak bisa hadir bersama kita karena satu dan lain hal
dan bagi mereka akan senantiasa mempertanggungjawabkannya dalam iman, penyerahan diri kepada Tuhan. Terlebih saudara-saudari kita yang telah berpulang, kita bawa juga dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Secara khusus kita intensikan pada kesempatan ini almarhum Andreas Usman Singarah yang telah menghadap Tuhan 16 tahun yang lalu. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di depan Allah kita hening menyadari diri kita dan membuka hati kita untuk mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang datang untuk merenggut beban derita dari pundak umat dan mematahkan tongkat si penindas. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya terang benderang yang menyinari umat dalam kegelapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pewarta kabar gembira kerajaan Allah yang ditawarkan kepada kami asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, yang
dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu Yesus Kristus telah hadir di dunia ini untuk mewartakan pertobatan dan datangnya kerajaan-Mu. Maka kami mohon bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Nya, agar kami dapat melihat cahaya-Mu yang akan menerangi hidup kami. Berangkat dari seluruh pengalaman-pengalaman kehidupan sepanjang tahun yang lalu, di mana kami senantiasa mengalami kasih setia-Mu dalam suka duka kehidupan, dan akhirnya kami Kau antar untuk memasuki tahun baru tahun 2023 dan bersama dengan saudara-saudari kami merayakan Hari Raya Imlek. Pada kesempatan ini merayakannya untuk tahun 2574. Semoga dengan perjalanan waktu itu semakin membuat kami untuk menatap masa depan yang jauh lebih indah, lebih cerah. Karena kami semakin persatukan diri dengan Dikau, menyatukan dan merasakan kehadiran lewat sabda-Mu, karena kami senantiasa meluangkan waktu untuk membaca sabda-Mu dalam kitab suci. Seraya mohon supaya sepanjang tahun ini sungguh menjadi tahun yang penuh rahmat berkat bagi kami semua, terlebih bagi mereka yang merayakan Hari Raya Imlek pada kesempatan ini, sehingga doa, harapan, dan cita-cita kami semakin berkenan kepadamu. Terlebih bagi mereka yang sangat mendambakan kekuatan penyembuhan, kekuatan semangat hidup dalam seluruh kehidupan. Mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, mereka yang Kau antar masuki usia jompo, semoga mereka tidak merasa kesepian, tetapi senantiasa merasakan kehadiran-Mu lewat orang-orang lain, seluruh keluarga. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah mendahului, utamanya Andreas Usman Singara yang telah Engkau panggil 16 tahun yang lalu menghadap Dikau. Semoga dengan belas kasih-Mu Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman.
Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal yang telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat dan perkataan, supaya salib Kristus
jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji syukur 9, 5, 3. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut telah terbit cahaya. Sejak itu Yesus mulai memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik, sehat? Yang pertama, kita mengaturkan syukur dan terima kasih bersama dengan saudara-saudari kita yang boleh merayakan Hari Raya Imlek di tahun Masehi 2023 dan tahun
yang mereka rayakan tahun 2574. Tadi malam kita mendengarkan mungkin beberapa ucapan lewat pemerintah wakil presiden dan menaruh pengharapan bahwa semoga tahun ini yang kita jalani akan jauh lebih indah, lebih baik. Dan dengan demikian hidup kita sungguh akan semakin berkenan di hadapan Sang Pemberi kehidupan sendiri. Pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, harapan ini sama dan itu kita harapkan juga. Dan itu berarti bahwa kalau saudara-saudari kita yang merayakan hari Imlek pada kesempatan ini semakin mendapatkan berkat anugerah seluruh usaha rencana pekerjaan, maka kita pun yang ada di sekitarnya juga akan semakin menikmati hal itu, asal kita mau dan ingin untuk sungguh hidup sesuai dengan sabda Tuhan seperti yang kita dengarkan pada hari ini. Hari Minggu ini adalah hari Minggu biasa yang ketiga dan sekaligus juga merupakan hari Minggu Sabda Allah yang tentunya ini baru berlangsung beberapa tahun saja. Saya mencoba untuk melihat hal itu pertama kali dirayakan pada tanggal 26 Januari 2020, hari Minggu Sabda Allah di tahun ini jatuh pada 22 Januari 2023. Tahun ini adalah tahun kalau kita hitung-hitung ditetapkan tahun 2019. Dirayakan tahun 2020 itu berarti ini tahun yang ketiga. Oleh Paus kita, Paus Fransiskus. Dia sungguh sadar bahwa tahun Sabda Allah ini ditempatkan dalam hari Minggu biasa yang ketiga karena memang ini merupakan permulaan untuk mau menyatakan karya penyelamatan Allah lewat putranya Yesus Kristus. Dan tentu hal ini kita sadar dalam seluruh kehidupan kita. Cukup panjang sejarahnya dalam hal itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Kalau kita mulai di sana bahwa Paus Fransiskus menetapkan ini yakni pada tanggal 30 September 2019 bertepatan pada peringatan 1600 tahun wafatnya Santo Hieronymus, doktor gereja dan penerjemah kitab suci ke dalam bahasa Latinnya disebut dengan Vulgata. Dengan dikeluarkannya surat apostolik Aperuit Illis berupa motu proprio yang menetapkan hari Minggu Sabda Allah pada hari Minggu ketiga dalam masa biasa yang diperuntukkan bagi perayaan, dan dengan demikian diharapkan bahwa kita sungguh mendalami sabda Tuhan dan penyebaran sabda Allah senantiasa kita sadar dalam seluruh kehidupan kita, di mana karya penyelamatan Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi, orang Israel saja, tetapi untuk seluruh bangsa dan siapa saja yang sungguh menaruh pengharapan untuk hal ini. Maka dari itu Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, selain kita merayakan hari Minggu Kitab Suci Nasional dan bulan Kitab Suci Nasional yang biasanya kita rayakan di bulan September, hari ini menjadi hari Minggu Sabda Allah yang kita rayakan. Karena itu seluruh umat Allah diundang untuk mengarahkan pandangan dan hati pada firman Allah yang tak hanya menjadi pedoman hidup orang Kristen saja, tetapi dan ini yang terpenting bahwa sebagai sarana Allah berbicara kepada umatnya dari generasi satu ke generasi yang lain. Dahulu Allah berbicara kepada Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk Musa atas cara personal. Kemudian Allah berbicara kepada umatnya dengan perantaraan para nabi dan raja-raja dalam sejarah gereja dan dalam kitab suci. Selanjutnya tahap yang paling sempurna
sebagai klimaks dari pewartaan atau peroyon Allah, yakni Allah berbicara kepada manusia lewat putranya Yesus Kristus dalam surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Ibrani. Maka kini dalam gerejanya Allah berbicara kepada kita lewat kitab suci yang berisikan firman Allah yang hidup dan tak lekang oleh waktu, generasi, dan zaman. Allah juga berbicara dalam kehidupan gereja lewat daya dan kuasa roh untuk menyatakan secara jelas sabda Allah dalam kitab suci. Maka pantaslah pada hari Minggu Sabda Allah ini kita memberi penghormatan terhadap sabda Allah dalam seluruh kehidupan kita, dan saya kira lewat gereja kita senantiasa diharapkan untuk sungguh-sungguh memberikan perhatian akan hal ini. Sehingga tentu dianjurkan kepada kita untuk memiliki kitab suci sebagai sang sumber sabda Allah yang bisa kita baca setiap saat dengan pedoman paling tidak mengikuti pedoman yang ada, yaitu bacaan harian lewat penanggalan liturgi di dalam gereja kita, dan pada tahun ini kita masuk dalam tahun A. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius pada hari ini berbicara tentang misi mewartakan kabar gembira. Untuk misi itu Yesus memanggil para murid untuk terjun dalam bidang pewartaan Injil ini. Dikisahkan Yesus memanggil Petrus dan menjadi penjala manusia, dan Yesus juga memanggil Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus untuk mengikutinya. Mereka dipanggil untuk menjadi pewarta Injil bagi banyak orang. Maka Yesus sendiri yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil itu, Injil Kerajaan Surga, dan ia menghendaki para muridnya melaksanakan hal yang sama, yakni mewartakan Injil kepada segala bangsa. Maka amatlah penting pewartaan Injil bagi Yesus, karena di sana dikabarkan firman keselamatan bagi bangsa-bangsa. Mengapa demikian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih? Karena orang-orang yang hidup dalam kegelapan diterangi oleh firman Allah itu sendiri. Dan mereka yang diterangi firman Allah hidup dalam sukacita dan sorak-sorai. Mereka bersukacita di hadapan Allah seperti orang bersukacita pada waktu panenan, seperti orang bersorak-sorai waktu membagi-bagi jerahan. Dalam Yesaya 9 ayat 2 sampai ayat 3. Dan dalam seluruh perjalanan hidup kita Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, senantiasa hal ini dihadirkan dalam seluruh kehidupan kita. Sehubungan dengan pilihan Yesus untuk memilih 12 para rasul dan 4 rasul besar di dalam gereja kita, terpatri hal itu. Mungkin kita tidak pernah memperhatikan selama ini bahwa di gambar yang berlubang-lubang itu ada yang bisa tebak ini yang lengkap dengan kakinya, ada 4 kiri kanan. Siapa itu? Ada yang bisa baca di situ? Itu adalah 4 rasul besar. Petrus, Paulus, Yakobus, dan Yohanes. Dan ada 8 itu 12 para rasul. Tambah 4 jadi 12 para rasul. Jadi tidak sekedar untuk digambar Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi punya makna dan arti bagi kita. Semua itu kita sudah pikirkan, dan untuk itulah maka mari kita memanfaatkan semuanya ini Bapak Ibu Saudara terkasih untuk sungguh semakin mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam bacaan kedua kita mendengarkan bagaimana Paulus berbicara kepada Titus. Ingatlah bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah
bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk mengarahkan seluruh hidup kita kepada kemuliaan Tuhan lewat pertobatan yang diserukan pada kesempatan ini. Sementara biasa kita mendengarkan dalam pemazmur dengan berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sejauh mana hal-hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih sungguh mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan kita. Mari pada kesempatan ini sungguh merenungkan hal itu, di mana gereja mengajak kita untuk boleh merayakan hari Minggu Sabda Allah. Dan berharap bahwa Sabda Allah yang kita terima, utamanya Sabda Allah yang paling sempurna dan mencapai klimaksnya ada pada pribadi Yesus Kristus sendiri sebagai Sabda yang sempurna. Dan dengan demikian kalau kita mengikuti tatanan perayaan kita, liturgi kita utamanya Ekaristi Kudus, kita sungguh sadar akan hal itu, di mana persatuan sepenuhnya dengan mendengarkan sabdanya, berusaha untuk menghidupnya dalam seluruh kehidupan, itu akan menjadi sarana bagi kita untuk semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Tuhan. Sehingga bacaan pada kesempatan ini utamanya dalam bacaan kedua tentu mengingatkan kepada kita, jika kita hidup sesuai dengan sabda Tuhan, maka seharusnya tidak akan ada perpecahan di antara kita. Karena tidak ada yang mengatakan saya adalah pengikut ini, pengikut itu, dan seterusnya. Kelompok ini, kelompok itu. Semua kelompok-kelompok yang ada di paroki akan mengarahkan seluruh misi dan visinya pada kehadiran kemuliaan Allah di dalam seluruh kehidupan kita masing-masing. Sehingga tidak ada yang mengklaim bahwa ini kelompok yang jauh lebih bagus. Tetapi bahwa ada semangat yang boleh membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan bersatu satu sama lain. Kiranya itu yang kita harapkan. Dan dengan demikian kemuliaan Tuhan akan semakin boleh kita alami dan nikmati. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semakin menyadari bahwa sabda Tuhan akan menuntun kita dalam seluruh situasi kehidupan kita, asal kita semakin mau dan ingin untuk mengikuti sabdanya, setia dan taat kepadanya dalam seluruh kehidupan, sesuai dengan janji iman kita untuk bersatu sepenuhnya dengan Tuhan dan kita wujudkan dalam persatuan dan kebersamaan kita. Setiap hari raya dalam kehidupan kita, kita selalu memberikan ungkapan untuk saling menyalami dan memberikan ucapan itu. Pertama yang terjadi di situ adalah kita bersyukur bahwa kita diantar untuk merayakan hari raya itu. Hari raya Imlek misalnya sebagai tahun baru lagi yang dirayakan oleh saudara-saudari kita. Apa makna dari ucapan itu adalah berangkat dari pengalaman 1 tahun atau tahun-tahun yang silam. Banyak hal yang mungkin kurang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita saling memaafkan dan saling memberi salam untuk itu. Supaya apa? Supaya rahmat Tuhan semakin tumbuh dan semakin tercurah bagi kita untuk menjalani tahun-tahun yang akan datang. Kita semakin sukses, semakin berdaya guna dalam seluruh karya dan pelayanan, semakin bersatu satu sama lain. Karena sadar bahwa setiap manusia tentulah belum sempurna. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau awal dari seluruh pewartaan itu, Tuhan Yesus mengingatkan bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan dengan demikian hidup kita akan semakin diperbaharui. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di awal-awal tahun ini, baik tahun baru tahun 2023 maupun tahun baru Imlek 2574 ini, kita tetap saling buka hati kita, saling memaafkan satu sama lain, saling menghadirkan kemuliaan Allah, memberikan yang terbaik bagi setiap yang kita jumpai. Kita buang dari diri kita rasa keegoisan kita dan mengklaim bahwa kebaikan itu hanya pada diri kita. Setiap orang diberikan talenta dan bakat rahmat oleh Tuhan untuk mengembangkan kehidupan dan menghadirkan kemuliaannya. Dan lewat itu kita akan semakin merasa damai dan bahagia. Sehingga tahun-tahun yang akan kita jalani adalah tahun yang penuh rahmat.
Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan saudara singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga terang putranya Yesus Kristus membawa harapan dan keselamatan bagi semua orang. Marilah mengatakan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat Allah di dunia ini menjadi laksana terang besar yang bersinar dalam kegelapan. Semoga para bapak dan ibu serta anak-anak melibatkan diri untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga para pemimpin dunia membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita, dengan memberi keadilan kepada mereka yang tertindas, martabat manusiawi kepada setiap orang, dan pertolongan serta hiburan kepada mereka yang tidak bisa menolong diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat-Mu ini dapat hidup rukun dan damai dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dan dalam negara kami. Semoga komunitas Kristiani selalu dijauhkan dari segala perpecahan. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi mereka yang masih mencari-cari dan meraba-raba dalam menemukan arti kehidupan ini, semoga mereka menemukan Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga kami di sini dan seluruh umat Kristiani menjadi seperti terang di atas gunung bagi semua orang yang melihat kami. Terang yang menuntun orang kepada kasih Allah. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau menghendaki supaya kami semakin bersatu satu sama lain, terlebih bersatu dengan Dikau. Maka selain kami merayakan hari Minggu Sabdamu pada kesempatan ini, kami juga senantiasa menyatakan kesatuan dan kebersamaan kami kepadamu. Memohon semoga seluruh umat yang percaya kepada putramu yang disebut dengan orang Kristen, semakin kau persatukan dalam seluruh kehidupan dan saling memahami, saling mengerti tanpa merasa bahwa kelompok yang ada di kelompok Kristiani sebagai pengikut Kristus itu jauh lebih. Tetapi sungguh semakin bersatu karena Engkau sendiri menghadirkan putramu untuk mempersatukan seluruh umat manusia untuk kembali bersatu dengan Dikau, terlebih dalam kemuliaan-Mu kelak. Maka teguhkan kami untuk menjalani tahun-tahun yang akan datang, untuk semakin buka hati kami bersatu satu sama lain sebagai orang Kristen, dan akhirnya Kau persatukan sepenuhnya dalam kemuliaan-Mu kelak. Mulai kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Pada kesempatan ini kami juga merayakan hari raya Imlek, Tahun Baru,
bagi saudara-saudari kami yang boleh merayakannya, Konfusius dan Buddha dengan merayakannya 2574. Semoga seluruh pengalaman di tahun-tahun lalu semakin boleh menjadi pembelajaran untuk semakin bersatu, mengarahkan seluruh hidupnya kepada kemuliaan di tahun yang akan datang ini. Sehingga seluruh usaha, rencana, pekerjaan-pekerjaan mereka perjuangkan sungguh semakin menjadi sarana rahmat untuk mempersatukan mereka semua, bersatu dengan siapa saja yang ada di sekitarnya, dan akhirnya semakin bersatu sepenuhnya dengan Dikau dalam seluruh kehidupan mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang telah Engkau panggil, seluruh sanak keluarga kami, utamanya Andreas Usman Singara yang telah Engkau panggil 16 tahun yang lalu. Semoga dengan belas kasih-Mu, saudara-saudari kami yang telah berpulang ke onak raya hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah Bapa kami, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada Putra-Mu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga Putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau. Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Sebagai lagu persiapan persembahan, puji syukur 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasrat-Mu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu ku mohon menjadi hartaku. Aku datang padamu, puji syukur 383. Kita siapkan lagu kudus, puji syukur 389. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan kesediaan kami untuk bertobat dan mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu
dan bersama roh-Mu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini Dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadiratmu pada kesempatan ini, bersama dengan orang-orang yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utama yang kami intensikan pada kesempatan ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuja dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah, kita tetap berdiri. Puji syukur 410.
Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti. Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Puji syukur 542. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka wajahmu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menerangi kami dan tubuh Putra-Mu yang menguatkan kami. Semoga kami semakin bertekun mengusahakan persatuan di antara kami, sampai kami mengalami kesatuan penuh dengan-Mu di surga, karena hidup kami semakin dituntun oleh sabda-Mu dan semakin mengalami rahmat kasih-Mu sepanjang tahun baru ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki. Kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 21-22 Januari
2023. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yohanes Jega dengan Maria Natalia Moa sebagai pengumuman ketiga. Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu dan Minggu 14-15 Januari 2023 sebesar Rp23.105.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp23.200.000. Yang ketiga, pendaftaran penerimaan calon komuni pertama telah dibuka. Bagi yang ingin mendaftar, dipersilahkan ke kantor sekretariat setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 8 sampai jam 2 siang. Dengan syarat umur 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Dengan membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. Pembelajaran akan dimulai pada hari Minggu 5 Februari 2023. Yang keempat, pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa 7 Februari 2023 jam 6 sore di aula lantai 1. Yang kelima, kebangkitan rohani Katolik KRK dalam rangka dedikasi gedung gereja paroki Andalas akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Januari 2023 jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam di Gereja Kristus Raja Andalas nomor 61 dengan pembicara Ibu Yovita Pandin dari Surabaya dengan tema Gereja sebagai Bait Allah. Yang keenam, rencana atau peresmian gereja akan diadakan pada tanggal 1 Februari 2023 jam 9 pagi. Yang ketujuh, minggu depan 28-29 Januari 2023 kolekte pembangunan akan dialihkan untuk kolekte tabisan imam baru pada hari Kamis 2 Februari 2023. Dimohon partisipasi seluruh umat untuk mendukung tabisan imam baru kita. Panitia Dedikasi dan Peresmian Gereja Kristus Raja Andalas. Salam sukacita dan puji Tuhan. Gereja Kristus Raja Andalas akan segera didedikasikan dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, kami dengan hormat mengundang para donatur gereja yang nama-namanya dapat dilihat pada papan pengumuman, namun tidak diketahui alamat beserta nomor teleponnya yang terpajang di dekat pintu masuk Jalan Lamputang. Dimohon donatur yang namanya ada dalam daftar tersebut untuk datang ke gereja, mengambil undangan pada sekretariat paroki di Ibu Damaris dengan kontak person 0851 0073 9877. Kami memohon maaf atas undangan yang terbatas, dikarenakan tempat yang tidak mencukupi. Demikian diharap maklum. Terima kasih. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Sekali lagi dalam rangka dedikasi dan sebenarnya perayaan ulang tahun paroki kita di tahun lalu, maka salah satu rencana yang masih tersisa adalah KRK yang baru akan dilaksanakan pada tanggal 26. Maka
Kami sangat mengharapkan kehadiran kita, gereja baru ini akan dipakai untuk KRK sebagai langkah awal. Semoga gereja ini sungguh menjadi tempat karya Roh Kudus mempersatukan kita semua. Undangan juga diadakan ke paroki-paroki lain, jadi tidak dibatasi sehubungan dengan KRK ini, di mana pembicaranya adalah Ibu Yovita Pandin dari Surabaya. Saya kira itu. Lalu sehubungan dengan dedikasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari itu tentu dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan lalu dekat dengan tabisan. Jadi nanti kita akan lihat tentunya ini adalah perayaan iman kita sebagai umat di Paroki Kristus Raja Andalas dan mengundang para donatur dan siapa saja yang terlibat. Namun sekali lagi dibutuhkan pemahaman dan pengertian kita untuk bisa memahami dan sungguh memanfaatkan hal ini. Tentu dalam hal ini rasa syukur kita ungkapkan dan nyatakan di sana. Tetapi sebelumnya sekali lagi seluruh panitia dan Dewan Pastoral Paroki memohon maaf kepada kita jika seandainya pelaksanaan itu tidak terlalu berkenan, kita alami dan kita rasakan dengan mendahului segala kelemahan kekurangan yang ada di sana. Saya kira kami dari awal-awal saya sudah menyampaikan bahwa mari kita saling memahami dan mengerjakan semuanya itu. Dan dengan demikian mudah-mudahan apa yang direncanakan ini tetap berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak alam persatuan kita semua untuk semakin memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir tadi juga sehubungan dengan kolekte pembangunan minggu yang akan datang dialihkan ke kolekte tabisan Imam Baru Keuskupan Agung Makassar. Sudah dengan surat dari Keuskupan tanggal 29 itu kalau bisa diadakan kolekte khusus untuk tabisan baru. Dan ini hampir setiap tahun kalau ada tabisan imam, di sanalah kita berpartisipasi sebagai umat untuk mendukung apa yang menjadi cita-cita dan harapan di keuskupan kita, menambah imam untuk boleh berkarya di keuskupan kita. Sekali lagi kepada kita semua atas seluruh perhatian dan pengertian kita kami ucapkan limpah terima kasih. Seluruh petugas pada kesempatan ini sekali lagi kepada kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Dan terakhir, Gong Cifacai, selamat Hari Imlek bagi mereka yang merayakannya pada tahun ini 2574. Semoga di tahun 2023 dalam kebersamaan kita sungguh semakin menemukan kekuatan rahmat berkat Tuhan sehingga hidup kita semakin dipersatukan dengan Yang Maha Kuasa. Karena kita memiliki kesetiaan dan ketaatan untuk selalu mengikutinya dengan mengikuti tuntunan dan arahannya lewat sabdanya dalam kitab suci. Lebih kurangnya sekali lagi dari kami, saya bersama dengan Pastor Matasak, seluruh Dewan Pastoral Paroki, kepada kita semua yang merayakan Hari Imlek, selamat Hari Imlek pada kesempatan ini cepat saya. Mohon maaf jika ada yang kurang pas, moga-moga kita membangun kebersamaan untuk semakin mempersatukan kita di masa akan datang. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lihatlah rumah Allah, puji syukur 620. Lihatlah rumah Allah penuh kemuliaan, dibangun dari batu Allah perancangnya. Bagimu Allah kasih dan sembah, izin
surga di puncak Zion, kota